Apa? Apa? Perbedaannya hampir sama sih intinya Pak, tapi Perbedaannya bersama intinya. Apa? Mengapa Pancasila disebut sebagai atau menjadi identitas nasional? Apa yang dimaksud? Penjahat raja utama bagi Indonesia. Kemudian sejarahnya dapat menjadikan sebagai konstitusi. Ini ada di jawaban teman-temannya ada. Satu B. Apa sedikit apa banyak? Pak, udah siap Pak. Oke, kalau udah siap semua nanti kita bacakan. Kita bacakan kalau udah siap semua. Udah? Ya nanti dibaca dulu. Kalau udah siap semua kita mulai. Udah semua? Udah? Satu A dulu ya, silakan. Satu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A dengan nama kelompok Arya Satu Wirya Sentana, Fani Ade Saputra, Gabriel Hamalawahyan, Muhammad Muklis, dan Oci Khairali Safara. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan sebuah ciri khas atau karakteristik yang melekat pada suatu bangsa yang membuatnya berbeda dari bangsa lain. Tetapi jika perbedaan itu adalah persamaan dari kelompok atau bangsanya, maka itu adalah identitas kelompok. Identitas yang dimiliki suatu bangsa memiliki ragam keunikan, sifat dan karakteristik dari segi budaya, agama, fisik, keinginan atau
cita-cita sehingga tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa yang membuat satu bangsa berbeda dengan yang lainnya. Dalam sebuah negara memiliki perbedaan yang terbentuk melalui kesepakatan politis atau sosiologis guna untuk membentuk ciri atau tanda dari sebuah negara. Kesepakatan secara politis merupakan hal yang dirancang atau disepakati dan disahkan oleh negara. Sedangkan secara sosiologis merupakan identitas yang tumbuh dan berkembang secara alami tanpa campur tangan pemerintah atau negara. Identitas nasional terbentuk karena adanya kesatuan yang berpengalaman sejarah dan mengharuskan mereka bersatu melawan para penjajah. Dari situlah tumbuhnya rasa kesatuan. Dan jika sebuah negara tidak memiliki identitas nasional, maka mereka akan kesulitan untuk berkembang atau maju. Di Indonesia sendiri memiliki identitas nasional dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera negara merah putih, bahasa nasional, semboyan seperti Bhinneka Tunggal Ika, hukum negara seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan dari segi kebudayaan. Satu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nama saya Nabila Mas Putri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1B dengan soal menjelaskan pengertian identitas nasional. Jadi identitas nasional merupakan jati diri. Maksud dari jati diri tersebut ialah sesuatu yang dimiliki suatu bangsa yang tentu saja berbeda dengan bangsa lainnya. Jadi pada hakikatnya identitas nasional itu memanifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan dan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain, sehingga identitas tersebut terbentuk dikarenakan memiliki persamaan sejarah dan keberadaan yang sama pada masa sebelum terjadinya kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, perubahan zaman globalisasi mulai menyatu dengan dunia sehingga membawa dampak yang buruk yang membuat turunnya kesadaran mereka terhadap bangsa dan cinta tanah air. Oleh karena itu, upaya kita agar untuk mempertahankan identitas nasional tersebut adalah dengan cara kita harus terus melakukan pembaharuan agar tetap relevan dan akan harus menjadi pengikat bagi anggota masyarakat dalam negara tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, setiap bangsa memiliki identitas masing-masing sesuai dengan keunikan dan karakter suatu bangsa, sehingga identitas nasional menjadi ciri khas, acuan dan persamaan dalam sebuah bangsa. Sekian, terima kasih. Satu C. Terus ini lah beda nampak. Suara ada orang tak ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1C. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas dari suatu negara yang di dalamnya mencakup karakteristik yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati bangsa tersebut karena setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitas masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas nasional tidak memiliki parameter secara statis dikarenakan bangsa merupakan kumpulan manusia yang juga berinteraksi dengan bangsa di dunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu, identitas nasional bangsa termasuk identitas nasional negara. Satu D ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D yang beranggotakan dari Hawa, Citra Mahendra, Evi Suryani, yang sebutkan dan saya sendiri Fesa Priori. Identitas nasional yaitu secara politis identitas adalah dirancang, sedangkan secara sosiologis tumbuh dan berkembang secara alami.
Jadi identitas nasional itu karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain, dan terciptanya suatu identitas nasional dikarenakan sebuah ekonomi, geografi, maupun sejarah. Identitas bangsa yang satu yang lainnya tentu saja berbeda disebabkan perbedaan latar belakang yang berbeda di sejarah atau budaya. Dan istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Dengan demikian, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, sifat-sifat, ciri-ciri, serta karakteristik dari bangsa tersebut. Sekian, terima kasih. Sama. 1E, kamu dan kembarannya, silakan. Kamu diskusinya kembaran tadi kan? Ya. Coba, saya buat. Saya dari kelompok 1E akan membacakan tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada dan sebelumnya. Istilah identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Identitas nasional dapat berasal dari identitas suatu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa dan negara. Ada. Apa bedanya kamu dengan saudaranya? Individu dan kelompok. Sama aja sih Pak, intinya Pak. Intinya sama. Ini yang bedanya apa? Kalau saya sih suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada dan sebelumnya. Cek aku tumbal. Oke, dua lagi ya. Dua lagi. Dua ada ya? Ada Pak. Ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan Nabila Anggreni, Sarah Jayati, dan saya sendiri. Siapa? Faktor pendukung lahirnya identitas nasional adalah pertama faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, teritorial, etnisitas, walaupun Indonesia memiliki beragam etnis serta bahasa yang berbeda, bahkan geografis yang berbeda pula. Namun perbedaan inilah yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Faktor perkembangan teknologi. Informasi dan komunikasi yang melahirkan angkatan-angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bangsa berbangsa dan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang dinamis, karena dengan prestasi serta kemampuan itulah terbentuknya negara yang lebih berkembang dan maju. Ketiga, faktor ketiga Apa tuh tulisannya tidak sepakati tadi? Karena tulisannya sepakati juga. faktor ketiga meliputi penindasan dan Kan? Mana nih? Kompak pada kelompoknya nih. lupa. Iya, kompak. Ya coba. Ya, disepakati juga itu tulisannya biar Dominasi ya? semua bisa baca. Faktor ketiga meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas nasional bangsa Indonesia hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain, mengakibatkan lahirnya berbagai kesamaan memori kolektif seperti perasaan senasib seperjuangan dan sependeritaan dalam mengusir penjajah. Kesamaan inilah yang menyebabkan lahirnya identitas nasional. Kompak Pak. Ya, betul. Iya kan aja lah dulu. Nah, nanti kalau dulu bicara aku baca dah. Tadi lancar. Tadi lancar ya. Grogi lah. Ya, usul grogi ya Pak. Ada lagi nomor 2 kali, 2B nggak ada ya? 3A ada? Nggak ada?
ada yang nomor 3 kenapa? Apa pertanyaannya? Hah? Kelompok Oke, sipil 3. next nomor 4. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan Augitio Anugrah Fadal, Nur Syakbani Putri, Tita Melani Sinta Siregar, Reza Nurdiansah, Bulan Sabila. Pertanyaan kami yaitu alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Jawaban kelompok kami yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa pada dasarnya merupakan penjelmaan dan wajah utama bagi Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai landasan konstitusi Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mengandung falsafah sesuai dengan norma bangsa Indonesia, yakni paling benar, adil, bijaksana, dan tetap untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai jalurnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi. Dan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia serta menjadi landasan konstitusi Indonesia. Oke. Ada yang ingin bertanya? Mau nanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya sendiri, Gibran Nirwana, Ariana Segita, Zul Ihsan, dan Mari Jamil. Oke. Dan pertanyaan dari kami adalah memberikan alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Jawaban kami adalah Pancasila berperan sebagai identitas, yakni sebagai jati diri sebuah bangsa. Dapat dikatakan Pancasila adalah satu hal yang dipegang atau dimiliki oleh bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dari negara lain. Identitas bangsa terbentuk dikarenakan adanya persamaan senasib, penderitaan melawan penjajah, kesamaan geografis dan agama yang dimiliki oleh seorang mayoritas. Pancasila memiliki perbedaan dari ideologi negara lain, diantaranya tidak seperti liberalisme yang hanya mengedepankan kebebasan individu atau sosialisme kebebasan kelompok. Pancasila muncul sebagai penengah dari kedua perbedaan tersebut, yakni sama-sama mementingkan kepentingan pribadi dan juga tidak mengabaikan kepentingan sebagai makhluk sosial. Semua nilai dalam Pancasila dibentuk berdasarkan kepentingan bangsa demi memajukan identitas dan warga negara. Dan diharapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dapat terus dilestarikan guna memperkuat identitas bangsa Indonesia. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tetap mempertahankan jati dirinya di kerasnya globalisasi yang dapat mempengaruhi hilangnya sebuah identitas bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada diskusi berdua tadi. Yang kedua. Sendiri, Pak. Oh, sendiri. Nanti dengan kembarannya tadi. Ya, next. Daerah 5. Oh, 5 apa? 5A, 5B, 5C. 5A, Pak. Oh, 5A ya. Silakan. Ini yang kembarannya. Baiklah, saya dari kelompok 5A yang beranggotakan Rifki Dihawari akan menjelaskan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Yang pertama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Setiap negara memiliki ciri khas tersendiri, termasuk Indonesia. Guna berkomunikasi dengan beragam daerah dibutuhkan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. Setiap negara pasti memiliki bendera sebagai ciri khas negara tersebut. Seperti Indonesia, warna merah putih yang melambangkan masyarakat Indonesia memiliki jiwa berani dan suci. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Setiap negara pasti memiliki lagu kebangsaannya tersendiri, termasuk Indonesia yang berjudul Indonesia Raya yang dikarang oleh W. Supratman pada tahun 1924 dan dipublikasikan pada tahun 1928. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. Pancasila yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia yang masing-masing bagiannya memiliki arti tersendiri. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multipluralistik dalam kehidupan yang terikat suatu kesatuan. 6.
6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila diartikan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. 7. Konstitusi atau dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan hukum negara diperlukan sebuah pedoman yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan rakyat adalah status negara Indonesia yang bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Oh, kumpulkan sendiri dan ya, lanjut 5. Ada lagi? Siswa. Bisa. Siswa. Ya semua ada, Pak. Oke ya. Jadi jangankan kita sendiri-sendiri ya, dengan kelompok aja jawaban kita beda-beda kan? Ya. Tapi bedanya itu bukan maksudnya artinya beda, tapi cara menyampaikannya, cara menyepakatinya, saling melengkapi jadinya kan? Betul, Pak. Nampakkan ini, nampakkan ini ya. Tadi ini walaupun sendiri, ternyata dia melihat yang individunya ada kekurangan, dilengkapilah dengan saudara kembarnya ya. Dapatlah dia jawaban untuk lebih memperjelas apa yang dibuatnya secara individu. Itu juga tadi kan identitasnya. Ya Pak. Awalnya nggak buat seperti itu kan? Nggak ada dijelaskan tadi. Di individunya ada dijelaskan seperti itu. Bahasa nggak ada kan? Cuma disebut identitas bahasa. Tapi nggak dijelaskan ya. Bahasanya Indonesia, bendera merah putih ya. Ada juga negara lain merah putih kan? Ada kan? Tapi di mana letak bedanya? Orang tahu kalau itu Indonesia. Merahnya beda, Pak. Warna merahnya beda. Warnanya juga berbeda. Kita berani suci orang merah itu marah misalnya ya. Beda. Lagu udah jelas. Ya. Dulu pernah jadi apa tuh yang terjadi di SEA Games tuh? Lalu naik ke bendera, salah gitu ya. Ya. Yang menangnya ya. Kebalik ya? Ya dibalik ya. Kebalik. Apalagi pernah salah mutar lagu. Ya kan? Ya. Bendera lain, lagunya lain. Nah, orang kan tahu bahwa itu bukan negara itu. Begitu didengar itu orang tahu. Apalagi kita bicara Pancasila. Ya. Burung Garuda kita dengan burung yang di Amerika beda kan? Beda. Amerika itu yang botak-botak itu kan? Iya. Jadi burungnya beda. Semuanya berbeda. Ya, semboyannya apa lagi? Bineka Tunggal Ika. Mana kenal orang Amerika itu bineka. Paling dia bikin Unity in Diversity. Nah gitu ya. Kalau kita Bineka Tunggal Ika. Oke. Tadi ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ada yang nantang tadi, ada mau nanya enggak? Kalau mau ya oke. Boleh, Pak? Tidak boleh. Oke, saya rasa ada kemajuan yang luar biasa. Kalau dari minggu lalu mungkin masih kaget ya. Minggu ini kayaknya udah mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Berarti kita masih ada pertemuan di depan. Hah? 1 kali ya? Sebelum puasa ya? 2 lagi ya? Hah? Oh masih ada seminggu lagi ya? 17 hari. Sekarang tanggal 7. Minggu depan 14. Minggu depan lagi 21 udah. Kalian di sini atau pulang kampung tuh? Masih di sini? Kita tengok nanti ya. Oke. Penampilannya udah saya rekam, nanti saya tengok lagi mana yang keren, mana yang tidak.